Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji dan apa kabar? Setelah beberapa hari kita nggak ketemu dan saya memang belum bikin video lagi beberapa hari kemarin. Sekarang saatnya saya bakal kembali lagi, bakal bermain-main dengan kartu tarot seperti biasanya juga. Kalau biasanya saya bakal memberikan gambaran atau bacaan-bacaan atau ngereadingin kamu seputar zodiak, kali ini saya bakal melakukan sesuatu yang berbeda. Yaitu saya bakal ngeramal seseorang yang selama ini namanya sudah cukup sangat dikenal sekali ya, dan sangat dikenal sekali. Ya, seseorang itu adalah seorang yang bisa dibilang ada di dunia penyembuhan, dunia terapi dan sebagainya dengan pengobatan alternatif. Dia adalah Ningsih Tinampi. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya bakal membacakan atau meramal bagaimana eksistensi Ningsih Tinampi selanjutnya. Jadi kita bakal melihat seperti apa sih Ningsih Tinampi itu di tahun 2020 ini dan ke depan nanti bakal seperti apa. Oke, itu sebagai gambaran aja bahwa nanti kita bakal baca satu persatu. Saya seperti biasa nanti bakal shuffle kartu, bakal saya keluarkan 5 kartu yang saya tarik sesuai dengan energi dari Ningsih Tinampi. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen juga tahu bagaimana perkembangannya, eksistensinya ke depan bakal seperti apa. Oke, kita bakal sama-sama melihat. Oke, dari kartu ini kita nanti bakal bisa melihat, karena saya bakal menarik energinya sesuai dengan energi yang muncul. Saya bakal bacakan, ada 5 kartu di situ, satu persatu saya bakal urai, saya bakal presentasikan, saya bakal bacakan. Jadi minimal kamu juga punya pemahaman, tahu situasi dan kondisinya seperti apa. Oke, ini sekedar untuk fun saja ya. Jadi paling tidak ada hal-hal yang bisa kamu ketahui dengan situasi dari ramalan ini. Oke. Ya, buat teman-teman seperti itu. Ada banyak yang bisa kamu ambil informasi yang mungkin barangkali juga bermanfaat buat kamu ya. Saya yakin sekali bahwa orang sudah tahulah ya siapa Ningsih Tinampi, bagaimana eksistensinya. Mungkin sebagian besar banyak tahu juga perjalanannya seperti apa gitu kan. Jujur saya tidak terlalu mengikuti Ningsih Tinampi ya, tapi saya juga tahu dan dengar dari berita-berita gitu kan. Bohong lah kalau tidak tahu gitu kan. Artinya tahu, dengar gitu kan, bukan tahu secara langsung atau kenal secara langsung. Tapi yang jelas dari berita-berita kan kita bisa melihat dan mendengar tentang Ningsih Tinampi, setidaknya sekilas-sekilas ya, walaupun memang secara langsung saya tidak mengikuti, secara intens juga tidak mengikuti. Oke, jadi nanti kita bakal melihat seperti apakah eksistensinya. Kita bakal lihat dari kartu yang keluar nanti. Ningsih Tinampi untuk eksistensi dan pamor energinya ke depan seperti apa, atau paling tidak gambaran-gambaran perjalanannya juga seperti apa. Kita bakal melihat secara langsung gitu kan. Paling tidak kita bisa ada sedikit flashback ke belakang juga mungkin. Dan kita tahu juga bahwa setelah adanya COVID ini, Ningsih Tinampi juga kembali heboh ya, dengan adanya berita bahwa dia, kalau nggak salah ya, di berita itu diberitakan bahwa dia menemukan obat COVID atau obat corona. Keren ya. Jadi katanya bisa menemukan dan obatnya dijual dengan murah juga, dan itu menjadi berita yang sensasional juga. Oke, kita shuffle dulu kartunya. Oke, kita langsung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, teman-teman. Langsung kita buka kartu yang pertama. Ini adalah sekali lagi bagaimana eksistensi Ningsih Tinampi selanjutnya. Jadi ini ramalan untuk Ningsih Tinampi. Di kartu pertama ada Seven of Swords. Ya, ada orang yang pegang pedang, memunguti pedang-pedang yang sudah berserakan. Jadi artinya begini, dari perjalanannya saya melihat di sini bahwa Ningsih Tinampi itu
sudah mencoba berbagai cara. Jadi jauh sebelum dia itu eksis seperti sekarang ini, jauh sebelum namanya dikenal, ya, jauh sebelum itu dia telah melakukan banyak hal, usaha dan upaya yang keras, jatuh bangun yang sangat luar biasa. Perjalanannya tidak begitu saja tiba-tiba terus berhasil, tidak, tapi mengalami jatuh bangun yang sangat luar biasa. Bahkan dia sudah melakukan berbagai macam trik dan cara, ya, sekali lagi berbagai macam trik dan cara sudah dia coba, ya kan, dengan berbagai upaya, promosi, kerja keras dan sebagainya. Jadi bagaimanapun bahwa apa yang dia dapatkan ini setidaknya adalah hasil dari perjuangan yang sangat luar biasa yang dia lakukan, sehingga sampailah dia pada titik di mana dia bisa mendapatkan hasil dari usaha dan upaya yang dia lakukan. Jadi Seven of Swords itu menunjukkan, atau 7 pedang ini menunjukkan bahwa berbagai cara, berbagai trik sudah dia lakukan, dan itu gagal, jatuh bangun terjadi, ya. Tapi ternyata Ningsih Tinampi ini gigih, ya, untuk memperjuangkan segala sesuatunya sampai kemudian benar-benar seperti sekarang ini. Ini proses perjalanan awalnya kurang lebih seperti itu. Adapun detail tahunnya apa segala macam, saya tidak terlalu mengikuti, ya. Jadi ini saya membaca secara langsung dari energi Ningsih Tinampi. Jadi kalau misalnya saya mengikuti, otomatis kemungkinan besar saya sudah tahu perjalanannya, gitu kan. Tapi karena saya tidak mengikuti, saya membaca berdasarkan intuisi yang saya rasakan, energi yang saya tangkap, berdasarkan kartu yang juga muncul di sini. Oke, jadi ini pure berdasarkan ramalan atau energi kartu yang muncul di sini. Oke. Jadi itu gambaran perjalanan pada saat itu, ya, sudah beberapa tahun yang lalu. Saya melihat dari kartu Seven of Swords. Oke. Sekarang kita lihat di kartu yang kedua, ada Ten of Wands, 10 tongkat yang sedang digendong, sedang dibopong, sedang dibawa, dipanggul, gitu kan, oleh seseorang. Dan ini adalah gambaran di mana perjalanan dan perjuangan Ningsih Tinampi ini melalui beban-beban yang sangat luar biasa, bahkan kecewa yang sangat luar biasa pun dia alami, beban berat dalam kehidupan juga pernah dirasakan, bisa dibilang apa ya, dalam kondisi yang tidak seperti jauh dari sekarang ini, ya, sangat jauh dari sekarang ini. Kalau sekarang mungkin bisa dibilang sudah kaya raya, gitu kan, sudah mapan dan sebagainya, tapi di posisi dulu beberapa tahun yang lalu, dia juga pernah mengalami suatu beban pikiran, beban ekonomi, beban mental dan sebagainya yang sangat luar biasa. Bahkan sering merasa kecewa, dikecewakan, gitu kan, atas usaha dan upayanya juga belum menghasilkan sesuatu yang seperti yang diharapkan. Jadi kecewa itu yang dia pernah alami, ya, dan kerja keras yang sangat luar biasa di tengah beban-beban yang ada, kecewa, tapi sekaligus dia terus bekerja keras untuk istilahnya merealisasikan apa yang diimpikan dan cita-citakan, gitu. Itu di kartu yang kedua. Oke. Next, kita kartu ketiga, Page of Pentacles. Di sini ada gambar orang sedang berdiri dan dia memegang sesuatu. Pentacles itu adalah sebagai lambang Pentacles coin, gitu kan. Taruhlah sebagai lambang semacam kesejahteraan yang semakin baik. Di sini Page of Pentacles itu artinya bahwa pada kondisi tertentu, pada akhirnya Ningsih Tinampi ini mendapatkan suatu kondisi yang lebih baik, ada perbaikan-perbaikan yang semakin meningkat, kemajuan yang semakin bagus, gitu kan, dan juga disertai dengan keuangan yang semakin bagus. Bagaimana tidak, gitu kan? Karena dia di bidang pengobatan, jasa alternatif penyembuhan, gitu, penyembuhan alternatif, yang secara otomatis kalau di bidang jasa ini kan memang tidak menyediakan barang dan sebagainya, kecuali mungkin ada obat-obatan, obat alternatif, obat herbal dan sebagainya misalnya. Tapi secara basic dia adalah melakukan kegiatan yang berhubungan dengan jasa. Nah, jasa ini kan bisa dibilang tidak terlalu berisiko dan sebagainya, gitu kan, sehingga kekayaan, keuangan pun mengikuti dengan sangat baik, ya, sehingga dia mengalami perbaikan yang sangat luar biasa setelah berjuang dengan sangat luar biasa, bertahun-tahun jatuh dan bangun, gitu kan, sampai akhirnya dia ada semacam titik waktu,
timing di mana dia mulai mendapatkan sebuah perubahan-perubahan, mulai muncul kepercayaan dari masyarakat, dari orang-orang yang memang percaya gitu kan, karena saya yakin dalam hal ini Ningsih Tinampi pun mendapatkan sebuah pro dan kontra gitu kan, banyak yang pro, banyak yang kontra, tapi memang itulah kehidupan ya, bahwa selalu ada pro kontra di dalam kehidupan ini ya, ada yang sepakat, ada yang tidak, dan itu sudah lazim terjadi dalam kehidupan ini. Tapi intinya di kartu yang di Page of Pentacles di sini bahwa Ningsih Tinampi sudah mulai mendapatkan perubahan-perubahan pada saat itu ya, seperti yang kita lihat. Itu pun sampai sekarang, dan itu sudah merupakan perjalanan. Jadi kalau boleh saya sampaikan bahwa ini prediksi dan ramalan, tapi sekaligus juga kita flashback ke belakang, melihat perjalanan dari Ningsih Tinampi seperti apa, dan juga kondisi dan situasi saat ini seperti apa, yang sekarang ini lagi dihebohkan juga dengan kemarin kan di stop ya, jadi untuk kegiatan penyembuhannya, prakteknya itu di stop karena memang tidak boleh ada orang kumpul-kumpul terkait dengan COVID-19 ini, adanya pandemi ini, sehingga prakteknya pun di stop gitu kan. Nah, di luar itu atau di balik itu ternyata Ningsih Tinampi juga melakukan sebuah sensasi yang sangat luar biasa. Dia mengatakan bahwa dia menemukan obat yang bisa untuk menyembuhkan corona. Kurang lebih sekilas informasi yang saya dapatkan seperti itu. Sekali lagi, kalau ada kurangnya kamu boleh nambahin ya. Kalau ada kurangnya kamu boleh menambahkan, boleh menyempurnakan dari apa yang saya sampaikan. Oke, karena saya tugasnya sekarang hanya membaca kondisi sekarang atau kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Oke, jadi Page of Pentacles, perbaikan, keuangan semakin bagus, dia melakukan promosi-promosi dari usahanya sendiri gitu kan, kemudian mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Oke, kita lihat kartu selanjutnya. Wow, sangat luar biasa, dan ini berkolerasi banget, nyambung dengan kartu 1, 2, 3, dan kartu keempat itu nyambungnya luar biasa. Queen of Cups. Anda lihat di sini, Queen of Cups, ya, jadi seorang perempuan. Ya, dia duduk di sebuah singgasana dengan memegang sesuatu. Ada mahkota. Artinya apa? Bahwa Ningsih Tinampi pada akhirnya dari beberapa tahun yang lalu sudah mendapatkan apa yang dia impikan. Dia punya kursi kedudukan yang sangat luar biasa. Punya dia posisinya udah mapan, punya nama, dikenal ya. Banyak orang yang percaya, walaupun juga banyak yang tidak percaya juga. Di sini dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, pencapaian yang sangat luar biasa. Dia sekarang menjadi kaya raya, gitu kan? Bagaimana tidak, duit mengalir terus dengan ribuan pasien yang datang, masing-masing orang dipatok berapa ratus ribu kali berapa orang, gitu kan? Bagaimana tidak cepat kaya, ya? Jadi di sini di kartu Queen of Cups ini menunjukkan bahwa ini adalah situasi di mana Ningsih sangat mapan, dikenal, ya, dipercaya banyak orang, menimbulkan pro kontra juga iya, berlimpah jelas iya, gitu kan. Nah, ini pencapaian yang sudah didapatkan, dia kaya raya dan juga sangat settle sekali, ya. Dan itu kondisinya sudah terjadi, bahkan sekarang masih ada, masih terjadi, gitu kan. Tapi kita bakal lihat kartu selanjutnya seperti apa, gitu kan. Apakah masih bagus ke depannya? Apakah ke depannya masih bisa eksis? Bagaimana situasi dan kondisi nasibnya ke depan seperti apa? Kita bakal melihat lebih lanjut di kartu yang kelima. Ini adalah kondisi saat ini dan beberapa waktu ke belakang kemarin, ya, bahwa dia settle, mapan, dikenal, berlimpah, kaya, ya, dia mencapai suatu impian yang diinginkan. Sekali lagi seperti itu di kartu nomor 4. Oke, sekarang kita lihat kartu yang kelima. Nah, ini dia. Kartu kelima ada Two of Sword, 2 pedang. Ada seorang perempuan yang duduk dengan mata ditutup. Dia memegang 2 pedang disilangkan di depan badannya. Dia duduk. Terus artinya apa? Terkait dengan Ningsih Tinampi, bahwa saya membaca di sini, tahun 2020 ini sebenarnya boleh dibilang waktu atau saat di mana Ningsih Tinampi
pamornya, eksistensinya ini sudah mulai ada pergeseran, ya. Beda dibanding dengan tahun 2019, itu lagi puncak-puncaknya dengan sangat luar biasa. Tapi 2020 masih ya di awal-awal, tapi pertengahan di sini ketambah dengan adanya COVID, ini mengalami sebuah perubahan-perubahan atau pergeseran, ya. Nah, pergeseran ini adalah pergeseran yang bersifat menurun. Artinya adalah apa? Pamor, trustnya, kepercayaannya ini sudah mulai bergeser atau mengarah grafik pada grafik yang menurun, ya. Dan prediksi saya, ramalan saya melihat bahwa di tahun 2021 tahun depan ini adalah titik di mana Ningsih Tinampi akan mengalami sebuah penurunan yang semakin drastis, ya. Dan ini sudah terjadi mulai dari sekarang, walaupun sekarang ini belum terasa banget, belum kelihatan banget gitu kan. Nanti kita lihat juga, bakal kita lihat ya setelah COVID ini agak reda atau di new normal ini sudah mulai berjalan, kita lihat seperti apa gitu kan. Kita bisa lihat bareng-bareng seperti apa. Tapi saya merasakan energi di sini bahwa ini sudah mulai terjadi pergeseran sekali lagi. Kapan? Saat ini juga, gitu kan, saat ini di tahun 2020 ini. Kalau 2020 awal, Januari, Februari, Maret, oke lah, itu masih. Tapi juga ketabrak adanya COVID, jadi mulai turun karena nggak ada praktek. Tapi kita lihat setelah nanti new normal, seperti apa, gitu kan. Itu pun sudah mengalami penurunan, walaupun kembali lagi ada orang yang berobat dan sebagainya, tapi tidak seramai tahun 2019. So, lalu semakin ke sana nanti di bulan Juli, Agustus dan seterusnya sampai habis tahun ini semakin ada penurunan dan pergeseran. Nah, 2021 pertengahan bisa dibilang nanti itu adalah suatu kondisi di mana pergeseran turunnya, menurunnya semakin drastis. Dikarenakan apa? Dikarenakan adanya satu, kepercayaan masyarakat sudah semakin turun, gitu kan. Yang kedua, memang pandemi ini pun, COVID ini pun juga sangat mempengaruhi kondisi tersebut. Tapi sebenarnya di luar pandemi pun memang ini sudah bakal turun juga kok, ya. Jadi terlepas adanya COVID atau Corona, memang kondisi dari kehidupan Ningsih Tinampi, pamornya, eksistensinya memang sudah saatnya ada penurunan. Oke? Di 2021 pertengahan. Nah, disebabkan oleh apa lagi? Satu tadi trust, ya, kemudian situasi dan kondisi yang memang jadi gini, setiap orang tuh punya pola, punya waktu, punya timing gitu kan, apalagi jenis-jenis yang dilakukan oleh Ningsih Tinampi. Dalam hal ini saya tidak mengatakan ini bagus atau tidak bagus, ya. Dari awal saya sudah mengatakan tidak ada kata-kata ini jelek atau ini bagus, saya tidak. Dalam hal ini saya mencoba untuk senetral mungkin. Saya membaca sesuai dengan apa yang saya tarik energinya. Oke, jadi intinya kepercayaan di masyarakat terhadap Ningsih Tinampi tahun 2021 atau tahun depan nanti itu semakin turun drastis, gitu kan? Ada pergeseran yang semakin drastis. Disinilah kebimbangan dari Ningsih Tinampi mulai muncul, gitu kan? Kegelisahan juga mulai muncul. Nah, nanti kita bakal lihat seperti apakah action dia di tahun 2021 nanti. Kita belum tahu, kita belum bisa menjelaskan sekarang, karena memang saya fokusnya bukan untuk menjelaskan actionnya dia apa, tapi lebih ke eksistensi dia. Oke, itu yang saya jelaskan, yang saya tarik energinya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Dari kartu Two of Swords, saya menangkap ada energi kebimbangan, kegelisahan, gitu kan. Kemudian dia sudah mulai semacam menghindari banyak orang atau pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada dirinya, gitu kan. Dia sudah mulai menghindari publik. Kemudian sudah mulai terjadi kemacetan. Kemacetan ini artinya baik dari sisi rezeki, dari sisi pasiennya dan sebagainya, itu sudah mulai nurun. Otomatis pamornya pun karena disebabkan karena pamorannya pun juga mulai menurun juga. Oke, itu gambarannya seperti itu teman-teman, gitu kan. Nah, buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang nonton, setidaknya ini menjadi sebuah referensi bagi kita semuanya, just for fun, oke? Itu aja dulu teman-teman. Oh ya, buat kamu yang kepengen melakukan personal reading bersama saya, silahkan aja, kamu boleh WA ke nomor yang tertera di sini,
kamu chatting dulu ya, jangan langsung telepon. Oke, terima kasih. Saya Damar Aji, sampai jumpa.